Wes. Gimana nggak? Oke sob, kita lanjut. Ini adalah proses penggantian seal yang bermasalah. Jadi penyebab mobil ini nggak mau segera bergerak, nggak mau maju ketika dimasukkan posisi D. Itu trouble-nya di sini. Jadi seal yang kita ganti ini adalah seal forward and overrun clutch. Ini ada empat yang harus diganti. Untuk yang bagian depan yang bergerak maju ya, forward itu kan artinya maju. Kemudian untuk mundur kita juga ganti. Ini sealnya udah pada putus, sudah keras. Jadi untuk mundur tuh keterangan di label itu low reverse clutch. Ini untuk mundur. Jadi dua item ini, forward and low reverse clutch, ini yang harus diganti ketika keluhan mobil ngeleler, tidak bekerja maksimal saat maju atau mundur. Jadi bahasa bengkelnya delay, tertunda. Cara masangnya sob perhatikan baik-baik seperti ini. Alah. Seal maju kita ganti 4 set. Kemudian seal mundur juga kita ganti. Seal mundur ada 2 set. Jadi ada 3 seal yang harus kita ganti. Ini untuk D yang delay, yang tidak mau bekerja dengan cepat, harus nunggu temperatur panas dulu. Ini rontokan transmisinya, ini unit mobilnya. Cara menyusunnya, pertama plat kedua masuk, kemudian plat ketiga masuk, setelah itu baru kampas, kemudian plat lagi, lalu kampas, kemudian plat yang paling tebal berada di posisi paling atas. Pasang lock atau kancingan. Ini adalah untuk clutch mundur yang berkecepatan tinggi. Jadi keterangan di label itu yang ini, yang high reverse clutch. Karena di sini ada 3, ada low dan high. Kemudian ini adalah forward. Jadi untuk yang maju kita ganti semua sealnya. Oke, kita akan proses pemasangan untuk seal yang drive yang dikeluhkan oleh pemilik itu nggak mau segera jalan. Ini kita ganti sealnya, sama seperti proses pemasangan seal-seal pada umumnya, cuman nggak boleh salah menghadap. Cara menghadapnya ini kan seperti ini. Nah, ini menghadap ke depan. Selanjutnya juga sama. Kalau yang bagian dalam bebas ya sap. Nah, ini juga pemasangan berikutnya. Ini untuk reverse. Nggak boleh kebalik masangnya. Kalau kebalik nggak fungsi, oli tetap bocor. Next.
itu kita tekan dengan diputar perlahan agar posisi seal itu apa ya, jawane mapan masuk ke rumah atau housingnya di sana. Jadi harus ditekan sambil diputar searah putaran jam. Tekan terus perlahan sampai dia masuk. Dan kalau perlu kasih pelumas ya, menggunakan oli ATF, jadi biar masuknya gampang. Bagian paling sulit dalam proses pemasangan ini adalah menempatkan seal secara presisi. Jadi itu harus presisi benar. Kalau dia nggak presisi, ada kebocoran, maka hasilnya nggak akan maksimal dan matic tetap akan terjadi delay. Jadi harus benar-benar pas. Harus ditekan kanan kiri untuk memasukkan sepi pengaman atau pin pengamannya di sana. Tolong. Yang gede. Ditekan karena spiralnya keras, jadi harus ditekan, benar-benar tekan agar bisa masuk. Ini juga nggak kalah penting ya sob, ketika menyusun ini perhatikan. Sebentar Mas Bowo, jadi ini plat tipis, kemudian plat yang agak tebal, kemudian kampas, kemudian plat lagi 2 biji, kemudian kampas, kemudian plat, kemudian kampas, kemudian plat yang paling tebal. Jadi ketika membongkar baiknya ditali biar ini nggak berantakan. Sama seperti ini juga, ketika menyusun perhatikan plat yang paling tipis, kemudian plat yang agak tebal yang kurang lebih 1 mm, kemudian kampas, lalu plat lagi, kemudian plat lagi, plat kedua, double ya platnya, kemudian kampas, lalu plat lagi, kemudian kampas, dan dikunci oleh plat yang paling tebal, yang paling atas. Kemudian lock, ini locknya kita pasang. Sudah selesai, lanjut kita yang kedua. Kemudian pertamanya plat yang paling tipis yang tidak ada giginya sob ya, tuh, yang nggak ada giginya. Kemudian plat yang ada gigi. Berikutnya kampas, kemudian plat lagi, kemudian kampas, kemudian plat lagi, kemudian kampas, plat lagi, kemudian kampas lagi, lalu plat lagi, kampas, kemudian di lock pakai plat yang paling tebal, taruh di bagian atas. Kemudian lock ringnya dipasang. Oke, ceklik, sudah aman, sudah selesai. Lanjut seperti ini. Nah, kita lanjut ke proses pemasangan seal untuk high reverse. Jadi ketika membongkar ini usahakan ini tidak berantakan, jadi bagusnya langsung ditali. Jadi ketika proses pemasangan kembali nanti tetap diingat, jadi nggak tertukar. Karena ini platnya beda-beda ketebalannya, jadi ini harus diingat, atau baiknya ditali ya, diinsulok atau kabel tis. Nah, untuk proses pelepasan
lock dari high reverse ini harus menggunakan alat seperti ini, tanggem, karena itu spiralnya sangat kuat sekali. Jadi harus tekan maksimal pokoknya neken ya. Dua Pak, untuk Pak tadi AC. Udah 18 itu? 18 menit anu. Sealing ring kit ini ada 2 yang harus terpasang. Jadi bentuknya seperti ini, dia terputus. Jadi jangan heran, dia memang terputus, bukan putus tapi memang terputus. Ini dimaksudkan untuk mempermudah sirkulasi oli. Jadi posisinya di sana. Sel ring ini yang baru. Nah, jadi model ringnya seperti ini. Dia putus sambung. Jangan lupa di sana ada ring warna hitam, itu kita pasang juga di sini. Ring warna hitam dengan 3 titik bagian bawah. Selanjutnya adalah ini servo. Pastikan bahwa sealnya tidak miring ya, Chef. Jadi dia tidak pecah karena itu sealnya bukan dari bahan karet tapi semi fiber elastis. Nah sebentar Mas ya, jadi ketika proses pemasangan ini untuk drive-nya itu seperti ini, susunannya nggak berubah. Jadi ini ada tebal, di sini juga ada tebal. Sekarang kita mulai dari susunan paling atas, paling bawah Mas. Pertama ring. Kemudian ring lagi. Tetap ring ketiga masuk. Jadi ini nggak boleh kebalik masang ringnya, ini yang tebel sob ya. Jadi posisi atas dengan bawah nggak boleh kebalik menghadapnya. Kemudian ini kampas. Setelah ring keempat kampas, kemudian ring lagi. Kemudian kampas. Kemudian ring. Lalu kampas lagi. Lalu ring, kampas, ring lagi, kemudian kampas, dan terakhir adalah ring yang paling tebal. Jadi ada 2 ring paling tebal. Jadi ada di paling atas dan ada di nomor 4 dari bawah. Kemudian ini snap ringnya kita pasang, locknya. Nah lanjut, ini adalah booster. Jadi tadi kita pasang hanya untuk memastikan kepresisian sealnya aja. Jadi urutan pemasangannya insya Allah ini tidak diacak ya sob. Jadi secara berurutan prosesnya seperti itu. Kemudian ring.
lalu rotary gear. Pastikan semuanya bisa berputar. Ringnya nggak boleh salah ngadep ya sob. Jadi pemasangan ringnya itu yang tirus itu bagian atas, yang ini bagian atas, kemudian yang ini bagian bawah. Ini roda rotari, gear rotarinya di sini. Apabila itu diputar, kemudian gear shaftnya juga berputar, berarti posisinya sudah tepat. Yang ini juga sudah berputar ya. Nah, ini sudah presisi, sudah masuk. Tuh, apabila ini diputar, yang ini juga akan berputar. Jadi dia nggak boleh kebalik, putarannya nggak diputar ke sana, nggak mau, harus arah putaran jam. Jadi ada 3 ring sob. Ring penangannya ada 3. Ini ukurannya sama, dari atas sampai bawah sama semua. Jangan lupa nih nanti pemasangan menghadap ke bawah.